Selamat datang di channel Rumah Cerita. Kisah Pemuda Kaya yang Sederhana, episode 16. Apa kabar para sahabat? Semoga senantiasa sehat dan dilimpahkan rezekinya. Baik, kita kembali ke cerita. Pada episode 15 yang lalu dikisahkan, Andi yang tengah berjalan di balkon perusahaan tiba-tiba tanpa sengaja bertemu dengan sahabatnya waktu kuliah, yaitu Linda. Ternyata Linda juga kerja di perusahaan itu. Linda ditempatkan di bagian ekspor-impor. Bagian tersebut memang bukan wilayah kerja Andi, sehingga tidak pernah terjadi interaksi antara Andi dan Linda. Makanya bisa dipahami jika mereka belum pernah bertemu. Andi yang berjalan agak cepat, karena ia harus bertemu dengan Pak Surya. Andi tidak melihat kalau ada seseorang yang berjalan di arah depan. Sementara Linda masih asyik dengan mengutak-atik HP-nya. Maka tak dapat dihindari Andi dan Linda bersenggolan, walau tidak keras. "Ups, maaf mbak." Maaf Lin, aku gak sengaja," kata Andi saat tahu dirinya hampir bertabrakan dengan Linda. "Iya gak apa-apa, An, aku juga salah gak lihat-lihat jalan," kata Linda dengan wajah bersemu merah. "An, kamu udah berapa lama di sini?" kata Linda kemudian. Lalu terjadilah percakapan antara keduanya kurang lebih 5 menit di tempat itu. Mereka kemudian berpisah karena masing-masing harus bekerja kembali. Setelah sebelumnya mereka sempat bertukar nomor HP. Sementara Linda yang telah kembali ke ruangannya, dia merasa gembira karena bisa bertemu kembali dengan Andi. Sosok pria yang pernah menghiasi hatinya, namun sayang kondisinya berbeda. Mengapa Andi yang dulu terkenal dengan kecerdasannya, kini malah menjadi seorang cleaning service? Andi memang dari dulu sederhana. Itu sudah diakui teman-temannya. Kini Linda kembali larut dalam pekerjaannya. Sementara Andi yang telah bertemu Pak Surya, nampak menjabat tangan Pak Surya. "Siang Pak. Apa kabar?" kata Andi. "Baik Mas Andi." "Mas, karena hari ini Firman tidak masuk. Tadi sudah menghubungi saya, katanya Firman minta cuti 3 hari, ibunya sedang sakit. Mas Andi bisa kan bersih-bersih sendiri? Soalnya cleaning service ada 2 orang yang tidak masuk. Jadinya saya juga susah Mas bagi orang." "Baik Pak, gak apa-apa, saya coba kerjain sendiri deh. Tapi kalau saya kerepotan saya menghubungi Bapak ya," kata Andi. "Baik Mas, nanti kita saling info-info saja." "Mas Andi coba ke lobby saja, ini sudah siang, saya khawatir sudah mulai agak kotor." "Baik Pak, saya akan ke lobby," kata Andi. Kemudian Andi berpamitan dan bergegas menuju lobi perusahaan. Andi kemudian mengambil sapu dan perlengkapan lainnya untuk dibawa ke ruang lobi. Perlengkapan itu ditaruh di troli, kemudian Andi mendorong troli tersebut. Pemandangan yang agak kontras sebenarnya. Seorang pemuda yang begitu ganteng mendorong troli perlengkapan cleaning service. Beberapa gadis memandang Andi sambil bergumam, "Ganteng-ganteng seperti itu kok malah jadi cleaning service?" Ada juga yang membatin, "Coba bukan cleaning service, mau deh aku jadi pacarnya." Itulah Andi, dengan pakaian seperti itu saja masih punya daya pikat yang luar biasa. Kembali ke aktivitas Andi di siang itu, Andi segera membersihkan kaca-kaca. Andi mengelap kaca-kaca di ruangan tersebut, termasuk meja-meja tamu yang kebetulan sedang kosong pun dilap Andi dengan bersihnya. Tampak siang itu di ruang lobi sedang ada tamu dari suatu perusahaan. Dia adalah subkontraktor dari perusahaan tersebut. Rupanya kehadiran Andi yang berpakaian cleaning service tersebut tidak menarik perhatian.
Mereka, tamu yang merupakan staf dari relasi perusahaan tersebut, nampak berbicara dengan sangat bebasnya, karena ruangan sedang agak sepi. Terlihat dari nama di nama taksnya, bernama Pak Donald dan Pak Ricky. "Bagaimana Don, lolos gak barang-barang kita masuk ke perusahaan ini?" kata seorang tamu yang bernama Pak Ricky kepada Pak Donald. "Ah, gampang, Rick, selagi Pak itu Tony masih di purchasing, barang seperti apa juga pasti lolos kok," kata orang yang bernama Pak Donald tersebut. Andi yang mendengarkan hal tersebut dari jarak 1 meter berpura-pura tidak mendengarkan. Namun semua bisa terdengar jelas olehnya. Tiba-tiba Pak Donald dengan sedikit menghardik berkata kepada Andi yang saat itu hanya berjarak 1 meter dari mereka, "Hai cleaning service, ngapain lu di situ? Lu nguping ya?" "Alah, lu mau nguping juga percuma. Tidak akan ada yang mau mendengarkan omongan dari pegawai rendahan seperti kamu." Kata-kata dari Pak Donald tersebut disambut dengan tawa oleh Pak Ricky. "Aduh Don, ngapain sih kamu ngurusin hal seperti itu? Ngapain lu takut? Pak Tony itu punya orang di belakang yang sangat kuat di perusahaan ini. Lagian transaksi dengan kita itu nilainya bukan nilai kecil. Nilai transaksi kita sangat besar. Banyak orang-orang di perusahaan ini yang berkepentingan." Mendengar hal tersebut, Andi berpikir, pantas saja perusahaan ini limbung dan hampir bangkrut. Di sini sudah terjadi kerusakan yang masif, semua bagian harus dibenahi, termasuk di bagian purchasing atau pengadaan. Ini akan berpengaruh pada kualitas barang yang akan menjadi hasil produksinya. Tiba-tiba salah seorang tamu yang diketahui bernama Pak Ricky tersebut dengan lagaknya yang agak sombong berkata kepada Andi, "Hei, lu cleaning service daripada lu nguping. Lebih baik lu bikinin kami kopi, daripada kami mengantuk menunggu bosmu." Mendengar tamu tersebut minta dibautkan kopi, Andi yang hatinya agak kesal berdiri dan berkata, "Maaf Pak, saya tidak menguping Bapak. Tidak ada manfaatnya cleaning service mencampuri urusan Bapak. Dan untuk menyajikan tamu kopi juga bukan salah satu tugas cleaning service. Harap Bapak paham ya." Mendengar kata-kata tersebut sontak membuat kedua orang itu marah. Terlebih-lebih tamu yang bernama Pak Donald. "Hai cleaning service, saat ini saya bisa saja mengeluarkan kamu dari sini. Saya punya kenalan orang penting di perusahaan ini. Kamu jangan belagu ya. Kamu ini cuma cleaning service di tempatku, aku juga punya karyawan bagian cleaning service. Tapi gak ada yang kurang ajar seperti kamu. Pokoknya lihat saja. Besok kamu pasti sudah dipecat dari sini." Pria bernama Pak Donald tersebut memerah wajahnya menahan emosi yang meluap-luap. Andi terlihat sangat tenang dan tersenyum. Lalu Andi bergeser untuk membersihkan meja-meja di sebelah tamu tersebut. "Silahkan Pak, saya tunggu infonya besok. Sekarang pun kalau bisa lebih baik. Kalau Bapak punya relasi di perusahaan ini yang bisa memecat saya." Jawaban tersebut memicu amarah yang sangat luar biasa. Kemudian salah seorang dari mereka yang bernama Pak Ricky berkata, "Udah Don, minta tolong saja sama salah satu staf Pak Tony untuk datang ke sini dan memecat orang rendahan ini," kata Pak Ricky dengan menahan amarahnya. Pak Donald kemudian nampak mengeluarkan HP-nya dan bersiap untuk menelepon seseorang. Pak Donald ternyata tidak main-main dengan ancamannya tersebut. Pak Donald kemudian menelepon seseorang. "Pak, tolong saya ada masalah di lobi Pak. Bapak bisa apa tidak ya mengutus anak buah Bapak ke sini," kata Pak Donald. Ternyata Pak Donald menelepon Pak Tony.
Pak Tony ini ternyata adalah manajer bagian purchasing, yang kebetulan punya link dengan bagian lain di perusahaan tersebut untuk memuluskan segala tindakannya. Karena segala kerapihannya, maka Pak Tony ini bisa lolos dari interogasi dari tim pusat. Andi yang saat itu terlihat tenang dan terus mengelap meja membuat dua orang tamu tersebut semakin geram. Sementara di ruang lain, Pak Tony yang telah ditelepon relasinya tadi, yaitu Pak Donald, dengan wajah yang sedikit gusar, segera mengajak dua orang staf kepercayaannya untuk menuju lobi perusahaan. Rupanya gerak-gerik Andi beserta tamunya ini tanpa sepengetahuan mereka diawasi oleh Bu Francisca dari kamera tersembunyi yang ada di ruangan tersebut. Terlihat oleh Bu Francisca, Pak Tony dan dua orang stafnya berjalan dan telah sampai ke ruang lobi. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 16. Lalu bagaimana cerita selanjutnya? Ikuti terus cerita ini dan subscribe biar gak ketinggalan cerita ini. Terima kasih.